Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kondisi anak-anak hari ini? Mestinya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kondisi kita dalam masa pandemi. Anak-anakku, perkenalkan, nama saya Ibu Suheri SH AKT MM dengan NIDN 1014066101. Saya mengampu mata kuliah manajemen keuangan. Dalam perkuliahan ini dilakukan secara daring. Perkuliahan kita menggunakan pendekatan pertama, ceramah, di mana nanti saya akan menjelaskan materi perkuliahan. Kedua, penugasan, di mana nanti saya akan memberikan tugas-tugas sesuai dengan materi pembelajaran. Tugas ini ada yang nantinya diberikan secara individu dan kelompok. Untuk kelancaran perkuliahan kita, diharapkan Ananda semuanya telah mendownload RPS yang telah saya kirimkan, sehingga Ananda mengetahui materi pembelajaran kita setiap minggunya. Saya harapkan Ananda sebelum kuliah dimulai setidaknya telah membaca materi yang akan kita pelajari, sehingga diharapkan kelas kita menjadi hidup dan interaktif. Untuk kelancaran juga dengan mata kuliah ini, karena mata kuliah saya banyak melakukan perhitungan, maka diharapkan selalu membawa kalkulator. Dan Ananda juga pastikan selama perkuliahan jaringan internet di tempat Ananda berada terkoneksi dengan baik agar perkuliahan kita berjalan lancar. Jika ada Ananda terkendala dengan perkuliahan kita, silahkan Ananda bisa menghubungi saya secara langsung via WhatsApp. Untuk mata kuliah ini, penilaian Ananda berdasarkan ujian akhir semester, ujian tengah semester, tugas, dan kehadiran yang pembagian poinnya adalah sebagai berikut. Ujian akhir semester sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, dan tugas sebesar 15%, kehadiran Ananda sebesar 20%, kreativitas dalam kelas adalah sebesar 15%. Agar Ananda bisa mengikuti ujian akhir semester, maka Ananda harus
mempunyai kehadiran sebesar 80% dari keseluruhan pertemuan kita. Untuk gambaran dalam mata kuliah manajemen keuangan ini, sedikit Ibu sampaikan apa itu manajemen keuangan. Manajemen keuangan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan perusahaan. Dan untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tujuan, fungsi, dan manfaat pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis kinerja keuangan, menerapkan konsep dan teknik analisis yang diperlukan dalam merencanakan dan mengelola keuangan perusahaan. Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan melalui pengambilan keputusan keuangan, antara lain yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta kebijakan dividen secara efektif dan efisien. Rencana pembelajaran semester ini adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama, kita membahas tentang dasar manajemen keuangan perusahaan. Pertemuan kedua, kita membahas tentang laporan keuangan. Dan untuk pertemuan ketiga, kita membahas mengenai analisis rasio keuangan. Dan pada pertemuan keempat, kita membahas perencanaan keuangan jangka panjang. Di pertemuan kelima, kita membahas pengelolaan modal kerja. Di pertemuan keenam, kita akan membahas nilai masa depan dan nilai sekarang dari sejumlah uang. Di pertemuan ketujuh, yaitu mengenai obligasi dan saham. Setelah pertemuan ketujuh, kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Bagaimana proses pelaksanaannya nanti akan saya informasikan kembali. Setiap pertemuan, Ibu berharap Ananda selalu aktif dalam mengikuti perkuliahan ini, karena
akan berpengaruh kepada nilai Ananda pada akhir perkuliahan nantinya. Kita memasuki pertemuan yang ke-15. Topik kita hari ini adalah kebijakan dividen. Tugas dan bahan materi perkuliahan sudah Ibu share di Google Classroom. Setelah pembelajaran ini, tugas yang Ibu berikan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan pembelajaran materi ini, Ananda mampu menjelaskan tentang karakteristik kebijakan dividen, prosedur kebijakan dividen, teori kebijakan dividen, dan faktor-faktor yang menentukan kebijakan dividen perusahaan. Yang dimaksud dengan kebijakan dividen yaitu menentukan penempatan laba antara membayar kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan menginvestasikan kembali ke dalam perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana yang paling penting untuk membayar pertumbuhan perusahaan, tetapi dividen merupakan arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham. Ananda ingat tidak apa yang dimaksud dengan EAT atau earning after tax? Jika Ananda lupa EAT, yang dimaksud dengan EAT atau earning after tax adalah laba bersih setelah pajak yang diterima oleh perusahaan. Di dalam laporan keuangan, di manakah Ananda dapat melihatnya? EAT atau earning after tax dapat Ananda lihat pada laporan laba rugi perusahaan dan nilainya dapat ditemukan di paling bawah dari laporan laba rugi tersebut. Laba bersih perusahaan ini biasanya ada sebagian yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Artinya, itu adalah balas jasa yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikannya pada saham perusahaan. Dan laba bersih ini dapat digunakan kembali oleh perusahaan sebagai modal dalam kegiatan operasi dan atau sumber investasi untuk tahun mendatang yang dikenal juga dengan laba ditahan. EAT ini atau earning after tax bisa saja dibagikan 100% bagi pemegang saham atau bahkan 100% disimpan sebagai laba ditahan. Pembagian EAT ini sebagai dividen atau laba ditahan itu tergantung kepada kebijakan dividen dari masing-masing perusahaan.
persentase dividen yang dibagikan dari each atau earning after tax disebut dividend payout ratio atau DPR. Berikut rumusnya. DPR sama dengan dividen yang dibagikan dibagi dengan earning after tax atau each. Persentase laba ditahan dari each atau earning after tax adalah 1 dikurang dengan DPR. Dalam kebijakan dividen terdapat beberapa teori di antaranya. Pertama, teori MM atau teori dividen tidak relevan. Kedua adalah teori the bird in the hand. Dan teori ketiga adalah teori perbedaan pajak. 4 adalah teori signaling hypothesis. Dan teori yang kelima adalah teori Glentley effect. Berikut ini Ibu jelaskan mengenai teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori MM atau Modigliani and Miller. Kelompok ini menganggap dividen tidak relevan atau the irrelevance of dividend. Artinya, kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, bukan pada pembagian laba perusahaan untuk dividen atau sebagai laba ditahan. Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan bisa saja membagikan dividen yang besar ataupun kecil asalkan dimungkinkan menutup kekurangan dana dari sumber eksternal. Dampak dari pilihan keputusan tersebut sama saja terhadap nilai perusahaan. Jadi, keputusan dividen adalah tidak relevan atau the irrelevance of dividend. Maksudnya, teori MM ini di perusahaan mau membagikan dividen atau tidak, itu tidak akan berpengaruh nilainya terhadap perusahaan. Asumsi dari teori MM ini adalah pasar modal sempurna di mana semua investor adalah rasional. Artinya, tidak ada investor yang bersifat ekstrim dalam pengambilan keputusan. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. Artinya, jika perusahaan menerbitkan saham baru, tidak ada biaya penerbitan, lalu tidak ada pajak atas dividen. Dan yang terakhir, asumsinya adalah kebijakan investasi perusahaan tidak berubah. Teori yang kedua adalah bird in the hands, menjelaskan bahwa investor
menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang resikonya lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan. Maksudnya, di sini kelompok ini lebih menyukai uang diterima saat ini daripada di masa akan datang, karena jika ada uang di tangan saat ini lebih jelas penggunaan uang untuk apanya, dan terhindar dari efek time value of money, di mana adanya penurunan nilai uang di masa yang akan datang. Teori yang ketiga yaitu perbedaan pajak. Teori ini mengemukakan bahwa karena adanya pajak, maka pendapatan yang relevan adalah pendapatan setelah pajak. Adanya pajak terhadap keuntungan atau dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi dan capital yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah dan capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Teori yang keempat yaitu Klein-Tele effect theory. Menurut Klein-Tele theory, dividen puzzle adalah perdebatan disebabkan oleh adanya investor yang berbeda, baik dilihat dari segi usia investor, kelompok investor, dan golongan. Perbedaan tersebut telah menimbulkan preferensi yang berbeda terhadap tinggi rendahnya dividen yang akan mereka terima. Investor individual dengan usia lanjut dan penghasilan hanya tergantung dari dividen mungkin lebih menyukai dividen payout yang tinggi. Akan tetapi, investor dengan penghasilan tinggi akan lebih menyukai dividen payout rendah. Seperti contoh, mereka yang telah pensiun termasuk kelompok usia lanjut, mereka menyukai dividen dengan rasio yang tinggi dan periode pembagian dividen yang jelas. Berbeda dengan
mereka termasuk kelompok usia produktif yang memiliki penghasilan tetap tiap waktunya, mereka tidak terlalu mempermasalahkan besar atau kecilnya jumlah dividen yang akan dibagikan. Selanjutnya, teori kelima adalah signaling hipotesis. Dalam keadaan ada pajak pribadi dan pajak perusahaan, dividen tidak disukai hampir semua pemegang saham yang membayar pajak, atau pemegang saham bersikap sama, apakah berupa dividen atau capital gain. Artinya, jika investor menerima dividen atau capital gain, maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan atas dividen tersebut atau capital gain tersebut. Menurut pendapat Bhattacharya, tahun 1979 mengembangkan suatu model sinyal atau signal model bahwa tingginya dividen yang dibagikan menunjukkan tingginya performa perusahaan. Pada kondisi informasi tidak seimbang atau disparity tinggi antara manajer dan investor, perusahaan akan memberikan sinyal dengan membayar dividen yang tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kebijakan dividen residual. Kebijakan dividen residual yaitu kebijakan di mana dividen yang dibayarkan sama dengan laba aktual dikurangi dengan laba yang ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Pengambilan keputusan atas rasio pembagian dividen didasarkan pada 1. Menentukan anggaran modal optimum. 2. Menentukan modal yang dibutuhkan untuk membiayai investasi tersebut. 3. Menggunakan laba ditahan untuk memenuhi komponen penyertaan modal atau ekuitas. Dan 4, membayar dividen hanya jika lebih banyak yang tersedia daripada yang dibutuhkan untuk anggaran modal atau investasi. Sekianlah pertemuan kuliah kita hari ini tentang kebijakan dividen. Saya tutup kuliah ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.